sebab Dia layak kita tinggikan. Haleluya. Cakrawala merangkai jagat raya, Pencipta alam semesta. Pencipta alam semesta. Amin, haleluya. Pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi Bersama-sama, yeay. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Bersama-sama, amin, haleluya. Great is our God. Haleluya. Mari pada pagi ini, siang ini, atau malam ini, kita tinggikan nama Tuhan, amin. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, Pencipta alam semesta. alam semesta. Oh, haleluya. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan ya Tuhan kuasa-Mu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. haleluya. Amin. Katakan kami rindukan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan. Kebangkitan pasti terjadi. Yeay. Wohoho, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati kami bersatu ya Tuhan. Menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuat. Saat hati kami bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Katakan haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau layak kami tinggikan Bapa. Di atas segala-galanya Tuhan. Engkaulah yang mengatur kami Tuhan. Yang menentukan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan. Ku bersyukur padamu Tuhan, Atas kasih-Mu ya Tuhan. atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab
Padamu kami percaya. Padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Mari kita angkat tangan kita. Dirimu mengatasi langit, mengatasi langit. Kebesaran-Mu ya Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu ya Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh. Bersama-sama katakan, kami bersyukur ya Tuhan. ku bersyukur padamu Tuhan, Atas kasih-Mu ya Tuhan, atas kasih-Mu. kami bermazmur. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran, Padamu kami percaya ya Tuhan. padamu ku percaya. Betapa mulianya, Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu bersama-sama. Mari kita angkat suara kita, tinggikan dirimu, mengatasi langit, mengatasi langit. Kebesaran-Mu ya Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu ya Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi. Dengan sungguh-sungguh mari kita katakan, tinggikan dirimu ya Tuhan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, Mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi. Oh, kami tinggikan nama Tuhan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu ya Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit ya Tuhan. Langit.
kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan kemuliaan, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja, kan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan. Di setiap hati dan bangsa, kasih sayang-Mu Dan setiamu kan menyertai sampai habis bumi, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja, kan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa ya Tuhan, bangsa. Kasih sayang-Mu dan setiamu kan menyertai. Sekali lagi mari kita katakan sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kami puja dan ku puja, dan kami sembah Engkau ya Tuhan, sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setiamu kan menyertai-Mu. Kasih sayang-Mu, kasih sayang-Mu dan setiamu kan menyertai. Katakan kasih sayang-Mu ya Tuhan, kasih sayang-Mu dan setiamu kan menyertai-Ku. Mari sembah Dia, sembah Yesus, kami tinggikan, kami agungkan Yesus. Oh yeah. atas kasih-Mu Kami puja, dan kami sembah, kami sembah Kau Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kalau saat ini kami ada Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi ada kekuatan yang dari Tuhan yang memimpin kami sampai detik ini ya Tuhan. Sungguh Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan. Bukan karena kekuatan, tapi Tuhan yang memampukan kami. Mari kita katakan, bukan dengan kekuatanku, bukan
bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku ya Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku ya Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku ya Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu ya Tuhan. pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Sekali lagi jemaat mengatakan, ku pandang wajah-Mu. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, kaulah harapan dalam hidupku. kami sembah, kami tinggikan Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Yesus. Terima kasih. Shalom sidang jemaat Tuhan yang kami cintai. Kita kembali dalam ibadah kita melalui online. Kiranya kita semua akan membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan setelah kita memuji dan menyembah akan nama Tuhan yang patut ditinggikan. Karena dialah Tuhan kita yang baik, penebus hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita akan tundukkan kepala sekali lagi untuk mohon berkat Tuhan akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengasihi-Mu. Kami bersyukur boleh kembali beribadah sekalipun via streaming. Kami tetap boleh memuji, bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan serta menikmati lawatan dan jamahan kuasa-Mu. Sekarang tiba saatnya kami buka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkannya.
Roh Kudus yang mengambil alih. Sebab kami berdoa mohonkan berkat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, besok kita akan merayakan hari kemerdekaan kita. Sejak tahun 45 bahwa bangsa Indonesia telah mendeklarasikan atau memproklamasikan negara yang merdeka. Puji Tuhan. Dan kita wajib untuk memperingati karena sebagai bangsa yang besar dan kita terlahir di Indonesia, hidup di Indonesia, bahkan mungkin kita mati pun juga berada di Indonesia. Dan tema yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah hidup yang dimerdekakan. Menarik sekali ya, mungkin ini sudah sering kita mendengar tema ini, tapi saya ingin membahas secara khusus mengenai hidup yang dimerdekakan. Nah, tentunya firman Tuhan ini dilandaskan dalam kitab Roma pasal 6 ayat 20 hingga 23. Tapi sebelum membaca firman Tuhan, saya ingin menyampaikan mengenai apa yang menjadi isi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rupanya penjajahan itu sungguh sangat tidak disukai oleh setiap bangsa. Sehingga setiap bangsa yang terjajah, mereka selalu mengupayakan untuk hidup di dalam kemerdekaan. Tidak ditindas, tidak diinvasi oleh negara atau bangsa yang lain. Sebab itu dikatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tadi bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Setiap bangsa yang masih dijajah, maka persatuan dari negara-negara itu selalu mendukung untuk negara itu terbebas dari sebuah penjajahan. Nah, itu berbicara mengenai tentang sebuah negara untuk mendapat kemerdekaan. Nah, kita kembali melihat yang lebih sempit mengenai kemerdekaan seorang, kemerdekaan pribadi. Apa yang dikatakan dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang ya, tentang perbudakan, Undang-Undang pasal 21 tahun 2007 mengatakan demikian. Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktek serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dulu kita mengenal adanya penindasan perbudakan orang per orang, ya. Mereka dipekerjakan tanpa batas, tanpa kewajaran upah, atau mungkin tidak mendapat upah sama sekali, kerja di luar batas-batas kemanusiaan. Sehingga pemerintah perlu menerbitkan perlindungan kepada orang-orang yang mungkin masih mengalami pekerjaan yang dapat dianggap sebagai perbudakan. Sehingga lambat laun bangsa kita, negara kita ini tidak ada lagi orang yang bekerja dianggap sebagai budak. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai perbudakan itu, yang terambil dalam kitab Roma pasal 6 ayat 20 hingga ayat 23. Demikian firman Tuhan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Menarik ya, 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah
kematian. Ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tadi kita sudah bicara mengenai penindasan dari negara satu ke negara yang lain, atau dari sekelompok orang kepada orang per orang. Nah, sekarang kita lebih khusus berbicara mengenai orang yang tertindas, orang yang diperbudak oleh dosa. Orang itu belum mengalami kemerdekaan. Ia masih terjajah, ia masih terikat di bawah kuasa dosa. Dan firman Tuhan tadi mengatakan ia yang masih dalam perbudakan dosa, ia itu bebas dari kebenaran. Ia sebab ayat 20, sebab waktu kamu hamba dosa, waktu kita masih dalam dosa, perbudakan dosa, kita tidak mendapatkan kebenaran, saudara. Dan apa yang dikatakan ayat 23, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita tidak dimerdekakan, kalau kita masih tertindas oleh dosa, maka dosa itulah yang membawa kita kelak nanti adalah kita menerima hukuman maut, neraka. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, oleh pemberian Tuhan, bukan usaha kita, bukan perbuatan baik kita, maka Tuhan memberikan kasih karunia-Nya supaya kita dimerdekakan, dan akibatnya adalah kita beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Semua orang ingin mendapatkan hidup yang kekal. Agama-agama mengajarkan bagaimana mereka akan masuk ke dalam kekekalan. Tetapi firman Tuhan dengan luar biasa menjelaskan kepada kita bahwa kita akan beroleh hidup yang kekal. Kalau mereka berusaha dengan kekuatannya dan masih tidak pasti, tetapi kita, haleluya, kita memiliki kepastian bahwa setelah kita datang kepada Kristus dan menerima rahmat Kristus, maka kita dimerdekakan dari perbudakan dosa. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita adalah milik Kristus. Baik, mari kita lihat kebenarannya satu demi satu. Yang pertama, slavery in disguise, ya saya menggunakan istilah ini, atau perbudakan yang tersamar. Nah, saya memang membawa gambar di situ, ada sebuah karikatur yang menampilkan orang-orang yang sebetulnya mendapat satu ikatan, mendapat satu keterbatasan karena model perbudakan pada zaman dulu itu sangat tidak manusiawi. Manusia itu tidak dianggap, manusia itu dikurung, dibelenggu, bahkan menggunakan alat-alat yang dimana sungguh-sungguh kebebasannya itu tidak dapat disalurkan, tidak dapat diekspresikan. Nah, apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa ada manusia-manusia, bahkan orang Kristen yang sebetulnya sekalipun ia sudah Kristen, sekalipun ia hadir di gereja, sekalipun ia memberi persembahan, sekalipun ia telah dibaptis dan menggunakan nama baptis, tetapi sebetulnya orang tersebut masih berada dalam penindasan dosa. Baik, mari kita lihat Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 31 hingga 34. Mengatakan demikian, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, tentu konteks ini ya, itu Tuhan sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi, khususnya kepada ahli Taurat dan Farisi. Bagaimana mereka yang sudah merasa dengan yakin bahwa mereka adalah orang yang benar. Tapi Tuhan yang tahu, karena Dia Allah yang omniscient, Allah yang maha tahu, tahu hati setiap manusia, tahu setiap pikiran manusia. Dan Ia mengatakan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, karena apabila mereka tidak menerima perkataan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu tidak tinggal di dalam kehidupan mereka, mereka itu tidak dapat merdeka. Tetapi dikatakan ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, jadi apabila orang itu masih berbuat dosa, sekalipun sudah Kristen, masih kompromi dengan dosa, masih mengizinkan dosa itu berdaulat atas kehidupannya, maka ia masih tetap hamba dosa. Bahkan firman Tuhan itu dikatakan belum memerdekakan mereka, karena mereka itu adalah orang-orang yang masih suka berbuat dosa. Lalu orang Farisi mengatakan ayat 33, kami adalah keturunan Abraham. Nah, dengan bangga ya, karena mereka secara biologis, secara genetik mereka itu keturunannya Abraham. Satu hamba Tuhan, satu pilihan Tuhan yang telah mendapatkan janji yang Tuhan berikan. Ya, di mana Allah akan memberkati mereka, Allah akan melimpahkan berkat-berkat yang luar biasa. Dan karena kebanggaannya sebagai keturunan Abraham, mereka merasa karena faktor keturunan itu mereka sudah merdeka. Nah, padahal mereka itu belum merdeka, karena firman Tuhan yang membersihkan, yang memberikan kebenaran itu tidak tinggal atas hidup mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa aplikasinya buat kita? Jangan bangga kita Kristen. Jangan bangga kita terdaftar sebagai anggota sebuah gereja lokal. Jangan bangga kita menggunakan kartu baptis atau kita punya kartu keanggotaan sebuah gereja. Tetapi kita masih berada dalam dosa, kita masih kompromi dengan dosa. Maka saya mau katakan dari tempat ini, Anda belum merdeka. Ya, walaupun Anda Kristen, kemerdekaan yang Anda miliki itu hanya tersamar. Saudara masih berada dalam perbudakan sebetulnya, atau perbudakan yang tersamar. Ya, mungkin orang mengatakan, oh dia sudah Kristen, sudah merdeka. Belum, saudara. Anda masih dalam perbudakan yang tersamar atau terselubung. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Adalah kita menginjak ke berikutnya, yaitu the truly liberator. Oleh sebab itu kita perlu mengenal pembebas yang sejati. Karena setiap orang mencoba untuk terlepas dari dosa, tapi mereka tidak sanggup. Bahkan pemazmur mengatakan dosa itu seperti jerat burung. Ya, di mana burung itu kalau kita mencari burung di hutan dengan cara dijerat itu ya, menggunakan jerat jaring itu. Apabila burung itu sudah masuk dan mencoba meronta keluar, maka burung itu tidak dapat keluar, semakin bergerak, semakin terikat. Dan itulah saudara yang terjadi apabila kita ini tidak memiliki seorang pembebas.
dengan usahanya sendiri. Terlalu banyak saya dapat bercerita orang yang mencoba melepaskan diri dari dosa atau kebiasaan buruk, tapi tidak mampu, sudah tidak mampu. Karena apa? Karena dia mencoba dengan usahanya sendiri. Tetapi puji bagi nama Tuhan, kita mengenal Yesus Kristus, Sang Liberator, Sang Pembebas yang turun dari surga. Tuhan yang firman yang menjadi manusia dengan tinggal di antara kita. Dialah pembebas yang sejati. Kita lihat dalam Lukas pasal 4 ayat 18 dikatakan, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku, ayat yang ke-9, untuk apa? Untuk memberitakan pembebasan kepada orang yang tertawan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, ini cerita yang ditulis oleh Lukas, seorang sejarawan. Dia mengatakan bahwa di awal-awal pelayanan Yesus, bagaimana Yesus datang dan menyatakan dirinya kepada orang-orang Israel bahwa roh Tuhan ada padanya dan roh Tuhan mengurapinya untuk apa? Untuk tujuannya menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, orang-orang yang belum merdeka, orang-orang yang masih dijajah, yang masih diikat oleh dosa. Itulah berita kabar baik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kita, Juru Selamat kita, bahwa ia datang untuk menyampaikan kabar baik, good news buat saya dan saudara yang miskin, ya, yang kita memerlukan Tuhan, kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, lalu untuk memberitakan apa? Pembebasan kepada orang-orang tawanan, karena orang yang belum dibebaskan oleh firman Tuhan, ia adalah orang tawanan dosa, dan membebaskan orang-orang tertindas untuk memberikan kemerdekaan. Jadi kabar baiknya, kalau Anda dan saya adalah orang berdosa, maka ada satu good news, ada tawaran, ada satu undangan yang diberikan Tuhan kepada kita, untuk kita dilepaskan, untuk kita dibebaskan dari keterikatan dosa yang hukumannya adalah maut. Sebab itu saudara, kalau Anda ingin merdeka, betul-betul merdeka, menjadi orang Kristen yang benar-benar menikmati janji-janji Tuhan, menikmati penggenapan apa yang firman Tuhan catatkan untuk saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, maka terimalah kabar baik itu. Terimalah tindakan Allah, yaitu untuk membebaskan saya dan saudara, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Karena saudara, karena ada waktu nanti di mana tahun rahmat Tuhan itu tertutup, sudah berhenti. Tapi selama masih ada kesempatan, selama masih diberi waktu oleh Tuhan supaya kita menerima rahmat itu, selama tahun rahmat itu masih berlaku, jangan pernah tunda-tunda. Ambillah, datanglah kepada Tuhan, dan mintalah Sang Pembebas itu yang sejati untuk membebaskan saudara. Karena Alkitab juga mengatakan, karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman itu, kebenaran itu, aletheia itu yang membebaskan
kita. Haleluya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudari betul-betul sudah merdeka, Anda menikmati joy, sukacita, peace ya, damai sejahtera, menikmati betapa baiknya Tuhan itu kepada kita dan ada jaminan untuk hidup yang kekal. Nah, tentunya untuk kita men-check up, spiritual check up, untuk kita mengecek rohani, kesehatan rohani kita. Apakah kita sudah berada dalam domain, dalam wilayah orang yang sudah merdeka, ataukah kita masih berada dalam domain orang-orang yang terjajah, orang-orang yang belum mengalami kemerdekaan? Kita lihat yang selanjutnya adalah karakteristik of human, ya, karakteristik of human liberty atau ciri manusia yang telah dimerdekakan. Tentunya bangsa kita memiliki ciri telah merdeka. Tidak ada bangsa lain yang menjajah, bahkan dapat mengelola hasil alam, semua kekayaan bangsa ini dengan mandiri karena merdeka itu. Demikian pula bagi kita yang sudah dimerdekakan ada cirinya. Ayat Ibrani pasal 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wow, luar biasa ya. Ciri-cirinya akan kita dapatkan pada waktu firman Tuhan, kebenaran itu memerdekakan kita, maka akan ada sesuatu, ya, sesuatu yang terjadi atas diri kita, atas kehidupan kita, karena kita oleh firman-Nya telah dimerdekakan. Dan dalam bahasa Indonesia dikatakan firman Allah itu katanya hidup, quick, nah bahasa Inggrisnya, dan powerful dalam bahasa Inggris, ya, kuat, dan sharpen, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, di dunia manapun. Kita melihat dalam peperangan zaman dulu, tentunya penulis Ibrani ini menggunakan pengertian pemahaman alat-alat perang pada masa di mana Alkitab itu ditulis. Tentunya pedang menjadi senjata yang ampuh untuk melawan musuh dan pedang itu tajam. Tetapi firman Tuhan dikatakan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Nah, kemampuannya ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Wow, saudara, kalau saudara penyuka makan sumsum di tulang sapi atau kambing itu, saudara, ya, itu keras, hanya disedot saja makannya, ya, yang penuh kolesterol, saudara, ya. Nah, dikatakan pedangnya itu mampu untuk memisahkan antara join, antara sendi dan sumsum itu. Luar biasa ya. Kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam terjemahan bahasa Inggris. For the word of God is living and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing and even to division of soul and spirit and of joint and marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. Nah, saudara, karena kita perlu lihat, mengerti sejenak sebelum kita selesai dengan firman Tuhan. Kita perlu menangkap ini supaya saudara betul-betul menikmati kemerdekaan yang sejati. Nah, apa itu? Mula pertama saya ingin melihat sikap orang Kristen, pandangan orang Kristen melihat seorang manusia, ya, pribadi itu bagaimana. Dalam pandangan teologi Kristen, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh itu yang daging ini yang membuat kita itu terhubung dengan dunia.
Ya, kita melihat, kita merasa, kita mencium, itu karena kita ada dalam tubuh, kita melihat dunia, kita berhubungan dengan dunia itu karena tubuh kita. Tapi di dalam tubuh itu ya ada roh. Nah, ini di dalam sebelum roh maaf sekali, jiwa, ada jiwa. Nah, di dalam jiwa itu ini sesuatu yang abstrak, saudara, yang kelihatan, yang dapat diraba itu hanya tubuh. Tetapi jiwa itu ya hanya sesuatu yang abstrak tapi dapat dilihat. Keberadaan jiwa itu karena di dalam jiwa itu ada mind, ada pikiran, ada will, ada kehendak, dan ada emotion, ada emosi, saudara. Nah, jadi kalau kita marah, kita menangis ya, kita bergembira, itu jiwa kita bergembira. Jiwa kita sedang marah bisa juga. Nah, lalu ada kehendak saya mau, itu karena jiwa kita. Lalu ada emosi ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah satu perilaku yang dihasilkan oleh jiwa sehingga dunia pun percaya akan adanya jiwa. Tetapi dunia hanya sebatas percaya pada tubuh dan jiwa. Tetapi firman Tuhan ya dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 dan seterusnya itu dikatakan ada roh. Nah, roh itu yang berwarna kuning dalam gambar saya itu, roh inilah yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, rohnya mati, saudara. Rohnya mati, tetapi semenjak kita menerima firman Tuhan, kita dibebaskan oleh Sang Pembebas yang sejati tadi, maka roh kita dihidupkan. Dan roh itu tempatnya pada waktu kita mati itu seperti berada tenggelam dalam keberadaan jiwa. Sehingga dunia hanya mengakui manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa atau yang disebut dengan dikotomi. Tetapi kita orang Kristen yang sudah merdeka mengenal firman Tuhan memberitahu kita percaya adanya roh yang dimana kita percaya ada 3 unsur atau trikotomi. Nah, baiklah, saya akan lebih dalam lagi mengatakan memaparkan demikian. Fungsi dari jiwa dulu. Ya, tadi sudah mengatakan fungsi jiwa ada 3, tadi adalah will. Bapak Ibu bisa membaca dalam Ayub pasal 7 ayat 15, ada mind, ada pikiran, ratapan, ini ya mengenai Yeremia yang meratap karena tugas yang dia emban ditolak oleh orang-orang Israel sehingga ia dibuang dan disiksa, kemudian dia meratap, itu bagian daripada jiwanya. Emosi, ada 2 Samuel pasal 5 ayat 8, Ulangan 6 ayat 5. Nah, sekarang kita lihat malah yang di atasnya ya, yaitu mengenai fungsi roh, yaitu dikatakan fungsi roh itu nanti menghidupkan hati nurani kita. Roma 9 ayat 11. Maka hati nurani yang sudah dibenarkan, kita hati nuraninya bisa menjadi alat untuk memberitahu kepada kita, untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada kita. Karena roh hati nurani kita ini telah dibersihkan, dikuduskan, sehingga roh itu dapat berkomunikasi dengan kita melalui hati nurani. Lalu mengenai intuition ya atau batin. Batin kita ini ya bisa menjadi media atau tempat di mana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena fungsi dari roh adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah berkomunikasi, bersekutu, ya, komunion. Yohanes 4 ayat 24. Ayat ini bicara mengenai bahwa pada akhir zaman orang akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, dan Bapa menghendaki mencari penyembah demikian. Roh kita terkoneksi, roh kita bisa berbicara kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Haleluya.
Nah saudara, tetapi apabila Anda masih tinggal di dalam dosa, maka rohmu mati. Anda tidak bisa menikmati intimasi, kedekatan, keindahan, persekutuan kita sebagai anak dan Tuhan sebagai Bapa kita. Dan pertanyaan yang terakhir, ya, apakah saudara sudah merdeka? Haleluya. Karena ini berkaitan dalam peringatan kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Saya ingin kembali memberitahu kepada saudara. Karena dalam pengamatan saya, ada banyak orang Kristen yang belum merdeka. Kalau Anda dimerdekakan oleh kebenaran Tuhan, Anda benar-benar merdeka. Karena Yesus adalah firman Tuhan. Ia adalah pembebas yang sejati. Bab itu, terimalah firman Tuhan. Terimalah Yesus Kristus sang pembebas sejati itu. Mungkin engkau masih terikat oleh dosa. Engkau sudah bergumul untuk dapat terlepas daripada ikatan-ikatan yang menghancurkan hidup Anda. Entahkah itu dosa seksual, dosa berbohong, dosa mencuri, dosa perzinahan, atau dosa apapun, engkau tidak bisa lepas dari itu. Tetapi kabar baik yang Tuhan berikan, Tuhan datang untuk memerdekakan Anda dan saya. Kalau Anda orangnya, datanglah kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah Roh Kudus akan meneliti kehidupan kita, menyelidiki hidup kita dan berbicara kepada kita, menjamah hidupmu. Oh, sehingga engkau pada pagi hari ini menerima jamahan Tuhan. Pagi ini merupakan hari yang bersejarah buat saudara, di mana Anda menerima jamahan Roh Kudus. Anda mengundang Roh Kudus, Anda minta ampun datang di hadapan Tuhan dan menerima firman-Nya untuk memerdekakan. Dan hanya satu pribadi yang dapat memerdekakan secara benar, secara sungguh-sungguh, ia adalah Yesus Kristus. Kalau engkau orangnya, buka hatimu, angkatlah tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa kami dalam surga, pada pagi ini lihatlah hati kami, lihatlah hidup kami yang belum mengalami kemerdekaan. Kami mau mengalami kemerdekaan yang sejati, menikmati indahnya hidup di dalam Engkau Tuhan. Menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Dan menikmati sukacita dan damai sejahtera. Tuhan berkati jemaat-Mu. Setiap kami yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan jamah, Roh Kudus kerjakan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi lanjutkanlah karya-Mu atas kehidupan kami. Berkatilah, sebab kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ada pengumuman pemuritan luar biasa. Ya, kami akan membuka kembali kelas pemuritan. Sekalipun kita belum bisa tatap muka, tapi kita bisa menggunakan media Zoom untuk pemuritan. Jadi saudara, ikutilah kami membuka pendaftaran untuk kelas yang baru. Yang kelas lama tetap berjalan, mari saudara. Buat saya pemuritan itu penting. Kalau kita melihat firman Tuhan, maka yang dikerjakan Yesus dengan agenda yang sangat pendek, ia lebih fokus, ia lebih banyak perhatian kepada ke-12 muridnya. Dan hasil pemuritan itu luar biasa. Saya pun sangat terbentuk, sangat diluruskan, dikembalikan pada on the track karena pemuritan. Jadi kelas-kelas pemuritan tetap berjalan. Lalu kita akan ibadah secara online kembali pada hari Minggu. Kita akan bertemu berarti tanggal 23 Agustus ya. Mari kita ibadah di rumah-rumah dan berdoa sampai
pandemi ini reda dan kita kembali boleh beribadah secara onsite. Puji Tuhan, itu bagi Bapak Ibu yang ingin memberi persembahan tertera di dalam layar Bapak Ibu untuk memberikan transfer ya atau melalui aplikasi yang sudah ada di layar Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu. Karena barang siapa memberi, dia akan diberi. Seperti takaran yang digunakan, maka akan dipakaikan untuk membalaskan berkat yang kita berikan, seperti yang diguncangkan, yang dipadatkan sampai tumpah keluar. Tuhan memberkati. Sekarang mari kita berdoa. Kita berdoa buat pemerintah, kita berdoa buat Bapak Ibu semuanya. Karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu sebagai domba-domba Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang kembali kepadamu di akhir ibadah ini Bapak. Untuk bangsa dan negara kami, untuk masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Tetapi yang kami tahu, Engkaulah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat di atas segala-galanya. Bab itu kami mohon kepada Tuhan, Engkau yang sanggup melalukan COVID ini, sehingga kami bangsa ini boleh kembali hidup normal, hidup kembali seperti dahulu. Kami juga bisa beribadah secara tatap muka. Tuhan memberkati karena kami sudah rindu ibadah-ibadah yang tanpa pembatasan. Tuhan berkati juga setiap keluarga kami. Tuhan memberkati rumah tangga kami. Pribadi lepas pribadi. Setiap pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan jadikan kami berhasil karena Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini Tuhan. Kami tetap percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang memelihara tubuh, jiwa dan roh kami. Berkati kesehatan kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa dan kami perkatakan firman Tuhan. Oleh sebab karena kematian-Mu, karena bilur-bilur-Mu, maka segala sakit dan kelemahan kami sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Sekarang sidang jemaat Tuhan, angkat hati tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang jemaat Tuhan yang dikasih, terimalah berkat dari Bapa kita di surga. Pengampunan dosa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Maranatha. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Amin. Engkau memberkati aku amin ya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.